Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Semoga pada hari ini kita diberikan kemudahan dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Baik, mungkin ini adalah pertemuan yang kedua ya dari pertemuan kita pada tahun ajaran baru ini. Kemarin kita sudah berkenalan dan sudah membuka otak ya dengan menanyakan sebuah timbangan. Adapun hari ini mungkin kita mulai masuk ke pembahasan. Namun di antara kalian ada yang belum memegang buku ya, dikarenakan keterlambatan dari pihak ekspedisi. Jadi mohon maaf ya atas keterlambatan ini, tapi tidak mengapa karena saya akan menjelaskannya dengan menulis juga ya. Nah, dengan menulis. Kemudian coba yang megang buku atau yang tidak megang buku nanti perhatikan ini ya. Perhatikan ini. Nah, sudah. Perhatikan di sini kita yang pertama kali kita pelajari dalam buku ini ya, karena ini buku lokal yang disusun oleh pimpinan pesantren sendiri, yaitu tentang pengertian sorok terlebih dahulu ya, pengertian sorok. Dan ini antum bisa baca di buku tersebut ya, karena dari segi bahasa sorok itu bermakna apa? Perubahan. Bermakna perubahan. Nah, perhatikan dulu. Jadi sorok dari segi bahasa dulu, ya. Dari pengertian secara bahasa itu artinya perubahan. Nah, perubahan. Kemudian dari segi istilah di buku ini dijelaskan adalah perubahan asal suatu kata kepada kata-kata yang berbeda untuk mencapai arti yang dikehendaki. Nah, jadi perubahan asal suatu kata kepada kata-kata yang berbeda untuk mencapai arti yang dikehendaki. Apa maksudnya? Contoh, ya, kita nanti dalam bahasa Arab itu akan ketemu kalimat-kalimat, kata-kata ya. Contoh, kataba ya, kataba ya, yang artinya menulis. Nah, kataba ini kita artikan telah menulis ya, karena nanti kita akan belajar namanya dia adalah fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan lampau ya. Kemudian dia bisa menjadi kata kerja yang sedang dikerjakan gitu ya, yang bermakna sedang dikerjakan. Apa jadinya? Menjadi yat tubuh. Yat tubuh. Perhatikan di sini. Jadi berubah, kataba menjadi yat tubuh. Datang lagi kata perintah menjadi uktub. Makanya dinamakan perubahan ya, itu merubah satu kata menjadi kata yang berbeda untuk menempuh suatu arti ya. Menempuh suatu arti maksudnya bagaimana ya? Yang tadinya kita telah menulis menjadi sedang menulis itu bagaimana? Nah, makanya dikatakan dari satu kata ke kata yang berbeda dengan menempuh suatu arti, yaitu secara istilah ya. Jadi istilah bahasa dan istilah. Kemudian yang kedua, untuk apa sih kita belajar belajar sorop ini? Ayo, untuk apa sih? Tentu tidaklah kita mempelajari suatu ilmu itu melainkan di situ ada faedah bagi kita. Ya, karena sesuatu itu kita pelajari ya. Contoh, antum belajar IPA tujuannya apa sih?
Belajar matematika tujuannya apa sih? Semua itu udah mempunyai tujuan masing-masing. Begitu juga pada ilmu sorof. Ya. Nah, tujuan kita belajar ilmu sorof yang pertama itu untuk apa? Menjaga ucapan dan tulisan dari kesalahan dalam penyusunan kalimat atau pelafasan kosa kata. Itu yang pertama. Nah, kenapa dikatakan menjaga ucapan dan tulisan? Perhatikan di sini. Ya. Contoh, kita sekarang saya beri satu kosakata yang maknanya memukul, ya. Doroba artinya telah memukul. Kemudian ketemu yadribu, yang artinya sedang memukul. Nah, bisa nggak kita katakan menjadi yadrobu? Tidak bisa, salah. Ya, karena memang sudah aturan katanya seperti ini. Nah, itu supaya kita menjaga. Karena nanti ketika kita menemukan huruf gundul seperti ini, kalimat gundul nggak ada harokat, ya. Wah, ini bacanya yadribu atau yadrobu. Nah, itulah pentingnya kita belajar sorof supaya kita menjaga bisa terjaga ucapan dan tulisannya. Kemudian yang kedua, mengetahui perbedaan bentuk-bentuk kalimat dan maknanya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bentuk kalimat dan maknanya, ya. Kataba artinya apa? Yaktubu artinya apa? Doroba artinya apa? Yadribu artinya apa? Karena tentu berbeda bentuk pasti berbeda makna. Kemudian yang ketiga, mampu membedakan mana huruf asli dan mana huruf tambahan pada isim atau fi'il. Perhatikan sini. Kata-kata huruf asli, ya nanti kita akan belajar di bab berikutnya itu tentang sulasi mujarrad. Nah, perhatikan sini. Doroba. Ya, berarti 3 huruf ini adalah asli. Nah, 3 huruf ini adalah asli. Roba. Sekarang kita ketemu yadribu. Berarti dalam yadribu ini huruf tambahannya mana? Nah, pasti mana? Iya. Karena kalau dot asli dari kata doroba, ro asli dari sini, ba asli dari sini. Ya. Nah, berarti doroba ini asli. Dan tambahannya mana? Iya. Karena dia ya ini berubahlah maknanya. Nah, itulah ya pentingnya kita belajar ilmu sorof, ya. Baik, perhatikan ya kita untuk pelajaran berikutnya nih selanjutnya untuk dalam belajar bahasa sorof ini kita harus tahu siapa penyusunnya, ya, harus mengenal mereka, ya. Di sini dijelaskan bahwa penyusun ilmu sorof itu, bahwa yang pertama menyusun ilmu sorof adalah Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah ta'ala. Jadi beliau adalah seorang tabi'in yang wafat pada tahun 67 Hijriyah. Yang wafat pada tahun 67 Hijriyah. Ini wafatnya, ya. Yang kemudian ilmu sorof ini disusun dan disempurnakan oleh seorang ahli bahasa Arab, yaitu dari Basra, yaitu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu yang melanjutkan apa yang ditemukan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, apa yang dikarang oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Kemudian Khalil bin Ahmad ini wafat pada tahun 165 Hijriah. Ya, itu perlu diketahui, ya. Nanti kalau pada ujian siapa yang menyusun ilmu sorof, yang pertama kali menyusun ilmu sorof, Ustadz Musa, Ustadz Atep, atau Abul Aswad Ad-Du'ali? Mana jawabannya, ya. Baik. Nah, kemudian itu tadi pembukaannya, ya. Pembukaan dalam buku ilmu sorof ini, yaitu yang pertama tadi pengertian sorof secara bahasa adalah perubahan. Kemudian yang kedua adalah
secara istilah perubahan asal suatu kata kepada kata-kata yang berbeda untuk mencapai arti yang dikehendaki. Ya, jadi berbedanya kata ini yaitu untuk mencapai arti yang kita dikehendaki. Kemudian tadi kita sudah belajar membaca tujuan belajar ilmu sorof itu apa. Tadi ada 3 tujuannya ya. Nanti bisa lihat di buku. Kemudian penyusun ilmu sorof tadi sudah siapa? Abdul Aswad Ad-Du'ali. Kemudian diteruskan oleh siapa? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya. Baik, anak-anakku, sekarang ini kita mulai pada inti ilmu sorof. Yang pertama kita akan pelajari dalam ilmu sorof ini adalah yang namanya ad-dhamir. Dhamir yaitu kata ganti. Ustaz, kata ganti apa sih? Baik, ya. Jadi dinamakan kata ganti seperti kita dalam bahasa Indonesia juga ada namanya kata ganti. Contoh, Muhammad pergi ke sekolah. Berarti Muhammad pergi ke sekolah. Ya. Berarti kata ganti Muhammad menjadi apa? Dia pergi ke sekolah. Ya, dia pergi ke sekolah. Nah, itu namanya kata ganti. Nah, begitu juga dalam bahasa Arab ada namanya kata ganti, yaitu yang pertama huwa, huma, hum. Kemudian hiya, mungkin sebagian antum sudah belajar ya, huma, hunna. Kemudian di sini anta, antuma, antum. Nah, di sini anti, antuma, antunna. Kemudian terakhir yaitu ana, kemudian nahnu. Nah, apa artinya? Yang pertama huwa, yang bermakna dia. Satu orang laki-laki, ya. Kemudian ini yang bermakna apa? Mereka berdua. Mereka dua orang laki-laki. Hum itu 3 atau lebih ya. 3 plus gitu ya. Laki-laki. Kemudian dia 1 orang perempuan. Huma 2 orang, mereka 2 orang perempuan. Kemudian hunna mereka ya 3 lebih ya perempuan. Untuk perempuan contohnya Zainab, Aminah dan Hafsah pergi ke sekolah. Berarti kita bilang apa? Hunna, ya kan? Hunna. Nah, kemudian anta yaitu artinya kamu, 1 orang laki-laki. Nah, kemudian antuma kalian 2 orang laki-laki, dan antum artinya kalian 3 lebih laki-laki. Jadi 3 ke atas ya. Kemudian anti 1 orang perempuan ya. Antuma kamu 2 orang perempuan. Kemudian antuna kalian ya 3 lebih perempuan. Kemudian ana adalah saya artinya, dan nahnu adalah kami. Nah, ini yang dinamakan ad-dhamir ya. Ad-dhamir itu kata ganti ya.
Terus untuk apa sih fungsinya? Baik. Untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini dulu ya, supaya bisa dipahami dulu, dihafalkan ini ya. Huwa huma hun, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, ini mohon untuk dihafalkan. Kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini. Semoga Allah memberkahi majelis kita walaupun melalui online ya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.